narasi mengapa tema ini kami angkat. Tentunya ini asbabun nuzulnya tidak lain karena mendekati tahun-tahun politik, yang mana kalau biasanya atau mungkin selama ini pernah 1 atau 2 kali masjid di sekitar kita, tadi disampaikan oleh Pak Kiai Ketua Komisi Dakwah, itu dikhawatirkan masjid kita menjadi medan kampanye. Nah, di antaranya juga entah itu dai-nya saat ceramah ataupun bahkan ketika sholat Jumat melalui khotibnya. Nah, kami harap wasati para khotibnya ini dapat mengambil peran karena sangat sentral peran khotib ini. Kalau yang tadi disampaikan Gus Fauzan Ketua, seolah-olah ini kan jubirnya Gusti Allah yang dilarang untuk salah. Nah, apalagi kalau misalkan berbicara politik, wah, padahal politik kita yang di dunia ini entah salah entah benar. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, kita punya fungsi selaku khotib wasati, selain memproteksi ajaran wasatiyah ini, juga kita punya fungsi untuk sosialisasi, menebarkan ajaran-ajaran wasatiyah bagi umat Islam. Yang tentunya di tengah-tengah tahun politik ini akan semakin menantang. Tantangannya apa? Tadi sudah dipaparkan. Itu big challenge-nya, tantangan terbesarnya adalah terorisme, radikalisme. Sesuai tahapannya tadi, dari yang paling bawah intoleran, sikap intoleransi. Nah, bagaimana khotib wasati ini supaya mendapat tantangan itu? Apakah akar politik identitas daerahnya ada fenomena yang mungkin tadi masih dalam tahapan intoleran atau radikalisme? Mudah-mudahan terorisme enggak, barangkali saja ada. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA selaku Ketua Basnas. Pak PGB sudah masuk? Itu udah masuk belum? Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak PGB. Apakah sudah tersambung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tuan Guru Bajang. Alhamdulillah bahwa kami di sini sudah berkumpul siap memaparkan mengenai tema yang kami angkat di tengah-tengah kita, yakni mengenai menolak politik identitas yang kita khawatirkan akan mengancam persatuan di antara umat Islam dan umumnya bangsa Indonesia ini. Kesempatan kami persilahkan kepada Tuan Guru selama 20 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam al-Ghurb Selamat siang dan semoga kesejahteraan Tuhan berlimpah kuasa kepada kita. Yang saya hormati dan saya muliakan para narasumber, para cerdik kita yang atau di podium, ada Profesor Dr. Ahmad Ketua Basnas dan seluruh narasumber yang semuanya saya hormati, Pak Suni serta para hadirin dan sekalian yang hadir secara langsung maupun partisipasi secara virtual. Pertama tentu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua memohon maaf kepada panitia, kepada para pimpinan ormas, para hadirin yang saya muliakan atas keberhalangan saya untuk hadir secara langsung, karena memang adalah cuaca yang pagi Mataram itu untuk lebat, kemudian akhirnya menemukan kenangan-kenangan dan lintas juga agak sulit sehingga akhirnya saya pesawat tidak bisa berangkat. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia. Bahkan perbandingan Tarokah Fikriyah
yaitu berbagi pikiran, berbagi gagasan serta pandangan. Ini adalah yang paling penting, bagaimana agar masjid kita tetap menjadi rumah yang kita menaungi kita semua. Terlepas apapun preferensi politik kita, ya, siapapun yang kita dukung, apapun afiliasi ormas kita, apapun afiliasi kepartaian kita, atau apapun lah identitas kita yang beragam sebagai warga negara, tetapi kita bisa datang ya, ke masjid bersama-sama di situ untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan barokah dari rumah. Itu sebenarnya menurut saya paling penting ya, karena secara faktual saya ingin sampaikan kepada semua ya, para khotib dan para cendekia semua, para tokoh yang hadir pada kesempatan ini, bahwa kalau kita sigi ya, atau kita katakanlah scanning gitu ya, kita lihat katakanlah infrastruktur maupun suprastruktur sosial kita sebagai umat di Indonesia ini, katakanlah misalnya dari sisi afiliasi ormas, afiliasi kepartaian, afiliasi profesi dan beragam yang lain, itu kita umat Islam ini kan sudah sangat terfragmentasi ya. Katakanlah kita punya banyak sekali afiliasi yang macam-macam. Nah, satu-satunya yang saya lihat ya, sampai hari ini masih bisa menjadi tempat kita bernaung bersama adalah masjid-masjid kita. Jadi masjid itulah menurut saya the last resort ya, tempat kita terakhir ya untuk bisa mendapatkan ketenangan dan kenyamanan di tengah beragam perbedaan hiruk-pikuk dan segala macam. Ketika seorang muslim datang ke masjid, maka dia mencari ketenangan ya. Dia mencari keteduhan, dia mencari satu oase yang menyehatkan ya, keimanan dan spiritual. Recording in progress. Menurut saya perlu sekali kita jaga. Eman-eman hanya tinggal masjid kita saja ini yang bisa menyatukan kita. Yang lain-lain kita banyak sekali perbedaan. Dan perbedaan-perbedaan itu menurut saya ya itulah sunnatullah ya. Tetapi untuk masjid, mari kita jaga agar masjid terus-menerus bisa menjadi milik kita bersama dan mampu menunaikan risalahnya dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu kita perlu dengan sengaja, dengan sungguh-sungguh, dengan bersama-sama bergerak untuk memagari masjid kita, dalam tanda kutip ya, memagari masjid kita dari segala noise, segala kegaduhan, segala vested interest, kelompok-kelompok ya, kepentingan, apalagi kepentingan yang sifatnya sangat jangka pendek ya, untuk mendapatkan katakanlah dukungan elektoral tertentu, lalu kemudian masjid tadi saya dengar dari panitia bisa menjadi ajang kampanye. Nah, menurut saya tugas kita bersama-sama untuk memagari agar masjid kita tidak seperti itu, tetapi tetap bisa menjadi oase untuk kita semua. Nah, kenapa perlu kita pagari? Kalau saya sih ingin menyinggung sedikit di sini, ada dua hal ya, untuk ya katakanlah mengingatkan diri saya dan kita semua. Pertama, Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis sahih mengatakan, ma baiti wa mimbari, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumah dan mimbarku adalah kebun surga, yaitu raudhah yang ada di Masjid Nabawi. Saya ingin menggarisbawahi kata wa mimbari dan mimbarku. Nabi SAW merujuk kepada mimbar beliau yang ada di Madinah. Yang dari mimbar itulah beliau mentaklim umat, menyampaikan kepada umat tuntunan Islam, ya, mendidik umat. Di sini Nabi menyampaikan mimbarku. Nah, saya ingin kita ingat ini bahwa pada hakikatnya mimbar yang ada di masjid Madinah dan di masjid-masjid yang lain
seluruh dunia, semua mimbar masjid itu adalah mimbarnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menaikinya sebagai khatib, menaikinya sebagai pengurus masjid takmir, menaikinya sebagai seorang penceramah, maka pada saat itu kita sedang meminjam mimbar Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam teori yang paling sederhana dalam Islam, ketika kita meminjam, ya maka sesuatu itu adalah amanah. Kita harus mengembalikannya kepada yang punya dalam keadaan sama baiknya, atau kalau bisa lebih baik dari ketika kita menerima. Dengan kata lain bahwa kesucian mimbar itu lahir batinnya, ya tentu secara lahiriah dia tetap dibersihkan, dirapikan, tapi batinnya artinya bahwa mimbar itu adalah tempat menyampaikan hal-hal yang mulia, itu harus kita jaga. Nah, ini yang pertama yang ingin saya ingatkan, bahwa mimbar masjid itu adalah mimbarnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih luas dari itu, mimbar ta'lim, mimbar sebagai seorang dai dimanapun kita berada, ya, entah itu majelis taklim namanya atau apapun namanya, ketika kita menyampaikan tuntunan agama, maka pada hakikatnya kita sedang meninjak mimbarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kesucian, ada kehormatan, ada kemuliaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan kita semua terhadap ungkapan Allah ketika berbicara tentang Masjid Quba. Masjid Quba yang mulia itu, Allah Ta'ala menyampaikan bahwa fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Di sana, di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin untuk senantiasa terus-menerus berusaha untuk membersihkan hati mereka, membersihkan jiwa mereka. Dengan kata lain, ayat ini mengingatkan kita terhadap cita-cita atau harapan dari siapapun yang datang ke masjid. Mereka ingin ke masjid itu atau mendapatkan ketenangan, kenyamanan, recharging. Katakanlah misalnya imannya lemah, datang ke masjid jadi makin kuat imannya. Hatinya resah, datang ke masjid jadi tenang. Ada benci sama orang, datang ke masjid, kebencian itu hilang, ganti dengan mahabbah. Itu idealisasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang datang ke masjid. Maka tugas kita adalah memastikan untuk memfasilitasi sebagai khatib, sebagai takmir masjid, sebagai juru bicara Islam, sebagai dai, sebagai orang-orang yang mengaku sebagai pembawa, katakanlah meneruskan risalah Rasulullah SAW. Tugas kita memfasilitasi supaya benar-benar orang yang datang itu mendapatkan apa yang dia harapkan. Jangan masuk ke masjid, keluarnya malah penuh kebencian. Masuk ke masjid, keluar justru menjadi kesah, ya. Keluar menjadi membawa 1001 pertanyaan di kepalanya. Dia datang membawa satu masalah, berharap situasi di masjid itu atau sesuatu yang ada di masjid bisa menghadirkan ketenangan baginya. Keluar dari masjid bukannya satu masalah, jadi 1000 masalah, ya. Dan segala macam. Nah, ini dua hal yang saya ingatkan kepada diri saya dan kepada kita semua, bahwa mimbar masjid itu adalah mimbarnya Rasul, amanah bagi kita untuk kita jaga, kasih dari media sosial. Kita lah beli misalnya, wah ini antek-antek kafir, ini munafik dan segala macam. Terang akidah ditarik ke ruang muamalah itu zalim terhadap ajaran Islam. Ya. Kita diajarkan betul bahwa term akidah harus ada di ruang akidah. Ritual ibadah juga ada ruang, muamalah juga ada ruang. Jangan dicampur aduk, karena karakteristik antara akidah sama muamalah kan beda. Kalau akidah itu kan prinsipnya tauqif tahdid. Jadi segala sesuatu sudah paten, pakem. Untuk iman paten, pakem, udah nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangi. Jadi definitif, limitatif, dan tidak boleh ada kreasi. Kalau muamalah kan prinsipnya ibadahi, prinsipnya inovasi dan kreativitas. Termasuk misalnya politik. Sehingga Islam tidak memberikan kita satu petunjuk khusus tentang nizam
hukum muayyan, tidak ada. Harus sistemnya kayak gini, enggak. Tapi prinsip Islam adalah seperti kata Ibnu Qayyim itu, di mana saja sistem selama dia ustuzhiro minhu al-adl ya wabi al-haq wa mizanul adl, selama sistem itu mampu ya secara sistem dia menghadirkan ya, keadilan, maka wajib diikuti. Sehingga ya sistem politik ya terserah pilihan kita. Zaman dulu ada sistem khilafah, itulah masa lalu, pilihan objektif saat itu ya, karena itu yang ada pada waktu itu, maka itu yang dibahas dalam kitab fikih. Sistem republik belum ada, negara bangsa juga belum ada, sehingga tidak dibahas dalam kitab fikih. Hari ini kita punya negara bangsa namanya Indonesia dengan semua kesepakatannya, itulah yang ada sekarang, dan itu juga valid, sah, syar'i, islami. Kenapa? Karena kalau dilaksanakan dengan baik, maka dia bisa menghadirkan keadilan. Bahwa keadilan belum seutuhnya, itulah perjuangan kita. Sebagaimana dalam semua sistem yang ada, itu menghadirkan nilai-nilai ideal itu membutuhkan perjuangan. Nah, saya melihat Tasdisuddin itu salah satunya yang mohon maaf ya, pengalaman kita 2019 dan mungkin beberapa waktu sebelumnya juga, itu selalu banyak saya term akidah ditarik ke ruang utama. Jadi gampang sekali kita melabelkan seseorang atau satu tokoh ya yang berbeda pandangan politik ya, itu menjadi orang yang munafik dan seterusnya. Padahal itu tidak boleh, itu menzalimi Islam. Ini yang saya sebut dengan Tasdisuddin, dan ulama semua menyampaikan, ya, termasuk Syekhul Azhar, bahwa min akhtar, salah satu yang paling bahaya yang menghinggapi umat adalah Tasdisuddin. Dan ini bukan hanya secara teori, di banyak negara-negara khususnya di Timur Tengah, Tasdisuddin itu berujung pada kehancuran. Negara bangsanya hancur. Contoh misalnya di Syria, negara yang semula indah luar biasa, per hari ini itu lebih daripada 6 juta penduduknya jadi pengungsi. 1,5 juta menyeberang Laut Tengah, banyak yang tenggelam di Laut Tengah. Dan kemudian ketika sampai mereka ke Eropa, itu ada ribuan muslimat yang ketika sampai Eropa, muslimah yang tak ketahuan nasibnya seperti apa, dicurigai menjadi korban trafficking. Kenapa? Yang muslimah kehilangan kehormatan, jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan segala macam, ya karena Tasdisuddin, karena mempolitisir agama dalam arti menggunakan agama sebagai instrumen politik untuk memaksakan pandangan politik, untuk mengklaim kebenaran hanya miliknya. Nah, ini menurut saya perlu sekali kita, teman-teman, sahabat-sahabat, guru-guru semua, untuk kita saling ingatkan. Jangan sampai apa yang terjadi di belahan negara-negara Islam yang lain itu juga menimpa kita di Indonesia, negara yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan al-amn wal aman seperti itu. Nah, politik dan kita salah satu pertama tadi Tasdisuddin. Yang kedua, yang mungkin terakhir saya ingin sampaikan karena waktu yang terbatas, adalah khitabul karahiyah, hate speech. Ya. Mohon maaf ya, hari ini kalau kita bicara tentang kontestasi, jauh sekali dari suasana kebatinan fastabiqul khairat. Mestinya ini kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Semua yang ada adalah putra-putri terbaik bangsa kita. Dan alhamdulillahnya semuanya juga muslim. Udah nggak boleh lagi kita kemudian menakar-nakar ya, wah ini lebih islami dari ini. Enggak, nahnu nahkum bisawahir wallahu ta'ala sarahir. Begitu dia seorang muslim, siapapun dia, ya dia perlu punya posisi yang sama. Maka khitabul karahiyah ini menurut saya salah satu yang kita harus betul-betul perangi. Dan ya, salah satu medium yang efektif untuk memerangi hate speech atau khitabul karahiyah, ya, ujaran kebencian, baik kepada individu, kepada kelompok, kepada entitas yang berbeda dengan kita, itu justru adalah di mimbar-mimbar masjid. Jadi dari mimbar-mimbar masjid kita banyak-banyak suarakan. Kalau di luaran masjid misalnya, kita kan ini kita bicara khotib dan para pimpinan-pimpinan yang banyak di masjid kita ya. Kalau di luaran sana khitabul karahiyah itu menyeruak gitu ya, tersebar gitu, masif gitu, medsos atau segala macam. Maka mari kita bangun di masjid ya, kontra narasi dalam arti khitabul mahabbah. Jadi kalau di luaran sana itu bolak-balik
menjadikan agama sebagai instrumen dan segala macam, kemudian menyuarakan ujaran kebencian, maka kita di masjid, mari kita jadikan mimbar masjid menjadi corong-corong dari khitabul mahabbah, ujaran kasih sayang. Dan ini yang diperlukan oleh kita ya sebagai umat, karena sangat sedikit ya tempat dan medium untuk kita bisa melakukan relaksasi sosial ya, selain di masjid. Tempat-tempat yang lain itu banyak tegangnya, gitu, banyak ribut. Dan di masjid ini jangan sampai kemudian kehilangan fungsinya dan terseret dalam hal seperti itu. Itu mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai sharing pada kesempatan ini. Intinya adalah saya berharap betul kita sebagai khutbah ya, sebagai katakan orang yang diberikan setetes ya, pengetahuan tentang agama kita, dan karena itu kita punya tanggung jawab untuk menyampaikannya ya, sebagai pertanggungjawaban kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agama kita, dan kepada bangsa kita. Maka saya mengajak kita semua untuk mari kita bentengi ya, kita pagari masjid kita dari pertama tasyisuddin, yaitu upaya untuk menjadikan politik sebagai instrumen untuk mendapatkan kekuasaan ya, dengan mengklaim kebenaran, mengatasnamakan umat ya, kemudian mengeliminasi orang lain, menghujat orang lain. Dan yang kedua dari khitabul karaahiyah, kita juga pagari masjid kita dari ujaran-ujaran kebencian. Kita berikhtiar ya, mudah-mudahan dalam situasi seperti apapun kita bisa bersama-sama tetap menjadikan manabil masjid itu sebagai abwaq khitab al-mahabbah. Mimbar masjid itu sebagai tempat menyuarakan, istilahnya trompet untuk menyuarakan narasi-narasi kasih sayang untuk mempersatukan bangsa. Terima kasih, mohon maaf kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Tuan Guru. Terima kasih, yang mana dapat kami tangkap untuk kami garis bawahi, yakni peran khotib yang sentral pendakwah itu sebetulnya memegang amanah Nabi ya Tuan Guru, yang mana amanah itu nanti yang minimal harus kita kembalikan dalam keadaan utuh. Kemudian masjid yang menjadi medianya, katanya fitrahnya itu untuk membersihkan batin, sehingga jangan sampai umat keluar dari masjid malah semakin pusing, semakin tidak karuan. Kemudian mengenai politik identitas, amanah dari Tuan Guru katanya identitas ini harus menjadi media ta'aruf, bukan malah jadi alat eliminasi kelompok lain, yang mana ini merupakan sikap tasyisuddin alias mempolitisir agama. Namun yang harus dimunculkan oleh kita adalah prinsipnya di dalam Islam, yakni keadilan. Yang kedua, hindari juga khitabul karaahiyah ataupun hate speech, yang kita mesti ganti, munculkan khitabul mahabbah, ujaran kasih sayang. Terima kasih Tuan Guru, dan kami minta kiranya untuk tidak dulu meninggalkan forum ini, karena nanti kami akan ada tanya jawab. Selanjutnya kami lanjutkan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad untuk menyampaikan paparannya. Kesempatan kami persilakan.